Selamat datang kembali di penyelaman mendalam kita. Hari ini kita bakal bongkar sebuah catatan perjalanan yang cukup unik ya, dari Banten awal abad ke-20. Sumber kita, buku Van Putten in Bantam. Analisis dari catatan Hendrik Van Putten. Dia ini pengusaha Belanda tapi ambisi politiknya besar. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau gali pandangan Van Putten soal masyarakat Banten, terus politik kolonialnya gimana, tragedi-tragedi di sana, sambil ya ngintip juga agenda dia sebenarnya apa sih. Siap kita bedah bareng-bareng? Tentu siap. Ini menarik karena Van Putten ini kan bukan pejabat atau akademisi biasa gitu ya. Perjalanannya ini ada tujuan spesifik. Dia mau bangun citra nih. Jadi spesialis Hindia buat kampanye parlemen di Belanda. Dia mau buktiin kalau kesejahteraan pribumi itu bisa kok tanpa industri besar Eropa. Ini semacam argumen tandingan buat tokoh lain waktu itu. Oke. Mari kita mulai dari perjalanannya dia. Kesan pertamanya soal Rangkas Bitung, ibu kota kabupaten, kok kayaknya suram banget ya. Dia bilang desa mati, gelap, sunyi. Beda banget ya sama pas dia ketemu Dr. Hiwet. Iya betul. Huet ini kan planter kopi di daerah agak terpencil, Cempaka. Nah, Van Putten sengaja nih nonjolin si Huet, yang katanya sederhana, baik sama pekerjanya, dijadiin lawan dari Multatuli, penulis Max Havelaar itu. Oh, Multatuli yang kritis banget sama kolonialisme itu ya? Nah, iya. Van Putten nuduh Multatuli itu sensasional, cari perhatian. Tapi lucunya, kekaguman dia ke Huet juga ada tapinya. Dia buru-buru bilang gaya hidup Huet ini mungkin nggak ekonomis. Kelihatan kan pragmatismenya plus bias kolonialnya. Jadi Hiwet ini kayak semacam contoh kasus buat argumen politik dia ya? Bisa dibilang gitu. Oke. Nah, selain individu kayak Huet, pandangannya soal masyarakat Banten secara umum gimana? Dia catat mereka nggak kelaparan, beda sama Jawa Tengah. Betul, dia lihat ada padi, ada kopra, kerajinan tangan juga kan. Tapi, nah di sini nih paradoksnya, ini yang menarik. Kesejahteraan yang kelihatan itu, sebenarnya rapuh banget. Rapuh gimana maksudnya? Ya, banyak penduduk itu harus jadi kuli migran. Ke Batavia, ke Lampung, cuma buat bayar pajak atau nabung naik haji. Terus lagi, infrastruktur kayak kereta api. Tarifnya itu loh, mahal buat hasil bumi pribumi. Jelas lebih untung buat pengusaha Eropa. Wah, itu detail tarif kereta penting banget ya. Kelihatan banget sistemnya miring kemana. Iya kan? Jadi kesejahteraan itu ya gitu, tergantung banget faktor luar. Nggak bener-bener ditopang sistem kolonialnya. Oke. Selain ekonomi, ada isu sosial yang panas juga kan waktu itu. Opium. Gimana tuh perdebatannya di catatan Van Putten? Wah, ini juga jadi dilema kebijakan yang rumit ya. Ada yang pengen dilarang total. Jelas karena dampaknya buruk. Tapi Van Putten sama Tuan Van Dorsen ini seorang penyewa tanah sosialis yang mereka temui, mereka malah skeptis. Skeptis kenapa? Khawatir penyeludupan gitu? Iya, khawatir itu. Tapi yang lebih nyelekit lagi, si Van Dorsen ini malah kritik penjualan resmi oleh pemerintah. Katanya, itu sama aja kayak ngasih stempel legal. Malah berisiko nyebarin lebih luas ke pribumi. Susah kan? Dilema kebijakan yang rasanya kok masih relevan ya sampai sekarang, walau konteksnya beda. Selain isu sosial, catatan Van Putten juga nyorot dua tragedi besar ya, pemberontakan Cilegon 888 sama letusan Krakatau 83. Yang Cilegon itu kayaknya ngeri banget. Ya, itu nunjukin sisi lain. Ada kekejaman yang ekstrim sampai nyiksa putrinya pejabat Belanda Goebbels, tapi di sisi lain juga ada kepengecutan pas hadapin perlawanan senjata. Jadi kelihatan kacaunya gitu, kekerasan massa yang nggak terorganisir. Dampaknya, habis itu para kiai diawasi ketat banget. Serem banget ya. Terus Krakatau, bencana alam yang luar biasa dahsyat itu? Nah, kalau Krakatau, kita dapat sudut pandang langka nih. Dari kesaksian penyintas Tionghoa di Anyer, dia cerita gimana laut tiba-tiba surut sampai dasar laut kelihatan. Terus nggak lama, gelombang tsunami raksasa datang nyapu bersih Anyer. Lebih dari 30.000 orang meninggal. Gila ya. Dua tragedi ini, Cilegon dan Krakatau, itu jelas ninggalin luka trauma mendalam banget di Banten. Susah ngebayangin skala teror dan keilangannya ya. Nah, di tengah semua ini, kita nggak boleh lupa agenda si Van Putten sendiri.
Dia kan terus-terusan nyerang Multatuli. Ya, tepat sekali. Serangannya ke Max Havelaar yang dia bilang fantasi itu jelas upaya strategis. Dia mau menguasai narasi soal kolonialisme. Dia mau bikin suara kritis kayak Multatuli itu jadi nggak kredibel. Terus dia posisikan diri sebagai pengamat yang praktis, yang realistis. Jelas ini buat dukung ambisi politiknya di Belanda. Ini kayak pertarungan narasi lah soal gimana Hindia Belanda harus dilihat dan diurus. Jadi, apa nih intisari penting yang bisa kita tarik dari penyelaman kali ini? Catatan Van Putten ini meskipun ya penuh bias dan agenda pribadi, tapi tetap ngasih kita jendela yang langka ke Banten awal abad ke-20. Kita lihat masyarakatnya kompleks, kebijakan kolonialnya penuh paradoks, terus ada luka sejarah yang dalam juga. Betul. Kita juga jadi lihat gimana simpati kolonial itu bisa jadi alat politik. Gimana infrastruktur bisa sekaligus ngebangun, tapi juga ngehambat ekonomi lokal. Dan gimana negara berusaha keras ngendaliin narasi, soal agama, soal isu sosial kayak opium tadi. Perspektif dari tokoh lain kayak Van Dorsen juga nambah lapisan pemahaman kita. Nah, sebagai penutup, ini mungkin pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Seberapa jauh sih ambisi pribadi seorang pengamat kayak Van Putten ini bisa ngebentuk cara kita memahami sejarah suatu tempat? Apa aja yang mungkin kelewat atau malah jadi terdistorsi cuma gara-gara agenda tersembunyi mereka? Sampai jumpa di penyelaman mendalam kita berikutnya.